Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zumratul Ala Khairiyah, mahasiswa YIN Kudus PGMIB semester 2. Saya di sini mau menjelaskan sedikit tentang perkembangan masa dewasa. Mau tahu apa itu perkembangan masa dewasa? Mari kita simak di sini ya. Pengertian perkembangan pada masa dewasa. Masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu bereproduksi. Pada masa ini, individu akan mengalami suatu perubahan fisik dan psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah dan penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Pembagian masa dewasa. Ada 3 pembagian masa dewasa, yaitu 1. Masa dewasa dini, 2. Masa dewasa madya, 3. Masa dewasa lanjut atau usia lanjut. Yang pertama, masa dewasa dini. Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan bereproduktif. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa di mana menurunnya perubahan-perubahan fisik yang jelas nampak pada setiap individu. Dimulai pada umur 40 tahun sampai pada umur 60 tahun, yakni saat menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang. Dan yang ketiga, masa dewasa lanjut atau usia lanjut. Pada waktu ini, baik kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun, tetapi teknik pengobatan modern seperti upaya dalam hal pemakaian dan dandanan kemungkinan pria dan wanita berpenampilan, bertindak dan berperasaan seperti kala mereka masih lebih muda. Aspek perkembangan masa dewasa. Yang pertama, aspek perkembangan fisik. Dilihat dari aspek perkembangan fisik, pada awal masa dewasa, kemampuan fisik mencapai puncaknya dan sekaligus mengalami penurunan selama periode ini. Aspek perkembangan fisik. Dilihat dari aspek perkembangan fisik, pada awal masa dewasa, kemampuan fisik mencapai puncaknya dan sekaligus mengalami penurunan selama periode ini. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Dan yang terakhir, aspek perkembangan psikososial. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan. Ciri-ciri manusia dewasa. 1. Masa pengaturan. Pada masa ini, seorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai, cocok, dan memberi kepuasan permanen. 2. Masa usia produktif. Dinamakan sebagai masa produktif karena pada rentan usia ini merupakan masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan berproduksi atau menghasilkan anak. Yang ketiga, masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya atau perkawinan versus pekerjaan. Jika ini tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. 4. Masa ketergantungan. Pada awal masa dewasa ini sampai akhir usia 20-an, seseorang masih punya ketergantungan pada orang tua atau organisasi atau instansi yang mengikatnya.
Yang kelima, masa perubahan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang ketika ia berada dalam masa dewasa ini berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya semakin luas. Dan yang keenam, masa kreatif. Dinamakan sebagai masa kreatif karena pada masa ini seorang bebas dalam berbuat apa yang diinginkan. Namun, kreativitas tergantung pada minat, potensi, dan kesempatan. Perkembangan terhadap pendidikan. Ada 8 implikasi, yaitu yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. 2. Implikasi perkembangan intelektual. 3. Implikasi perkembangan dewasa. 4. Implikasi perkembangan kreativitas. 5. Implikasi perkembangan sosial. 6. Implikasi perkembangan emosional. 7. Implikasi perkembangan moral. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan spiritual. Nah, itu tadi sedikit mengenai perkembangan masa dewasa. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.